Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang telah diberikan dari dosen saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM saya 19 104 1898, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalin SMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan soal beserta jawaban dari ujian tengah semester pada hari ini. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Jawabannya yaitu perluasan produk mix, penyempitan produk mix, perubahan produk yang ada, pengembangan penggunaan produk yang baru yang ada, penentuan posisi produk, trending up dan trending down, diferensiasi dan segmentasi pasar. Soal yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran dan berikan secara sistematik dan komprehensif. Jawabannya, proses pemasaran secara sistematis ada analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Meneliti dan memilih pasar, sasaran, dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategis penempatan atau owning strategis pada pasar sasarannya. Mengembangkan strategis pemasaran. Perubahan harus mengembangkan suatu perbedaan-perbedaan dari strategis penempatan pada sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan-keistimewaan yang lain dari pesaingannya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produknya agar menduduki posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. Ada juga perencanaan program pemasaran. Strategis pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengadilan pemasaran. Pengorganisasian yang berarti adalah membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia ini dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Manajer perusahaan juga menganalisa secara berkala probabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran distribusi, dan besarnya pesanan. Soal ketiga yaitu jelaskan strategis harga dan cara meningkatkan penjualan produk. Pertama, saya akan menjelaskan tentang strategis penetapan harga atau pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih pertimbangan pasar atau market basic pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi, cost basic pricing. Untuk menentukan atau cara meningkatkan penjualan produk, yang pertama ada harga premium. Penetapan harga premium juga disebut dengan IMAX pricing atau price tag pricing adalah strategis penetapan harga yang memandai harga produk lebih tinggi dari standar industri atau produk persaing. Penetapan harga ekonomis adalah strategis penetapan harga tanpa embel-embel yang diikuti oleh pemasok makanan generik dan pengecer diskon di mana mereka menjaga harga produk tetap minimal dengan mengurangi pengeluaran untuk pemasaran dan promosi. Strategis ini pada dasarnya digunakan untuk menarik sebagian besar konsumen yang sadar harga.
Ada juga penetapan harga psikologis, mengacu pada strategis penetapan harga psikologis yang digunakan pemasar untuk membuat pelanggan membeli produk yang dipacu oleh emosi atau bukan logika. Penetapan harga dengan cara bundling atau paket melibatkan penjualan paket atau sekumpulan barang atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga sebenarnya yang dijual terpisah. Ada juga freemium, adalah strategis penetapan harga berbasis internet di mana layanan dasar disediakan secara gratis tetapi dikenakan biaya fitur premium tambahan. Dan ada juga predictor pricing atau di bawah cost pricing, adalah strategis penetapan harga yang agresif dengan menetapkan harga rendah ke titik di mana penawaran tersebut bahkan tidak menguntungkan hanya dalam upaya menghilangkan persaingan dan menetapkan bagian besar pangsa pasar. Ada juga penetapan harga dinamis, yaitu juga disebut dengan penetapan harga permintaan, adalah strategis penetapan harga yang relatif, baru yang menetapkan harga berbeda untuk barang yang sama dari pengguna yang berbeda tergantung pada kemampuan mereka untuk membayar. Nah, soal keempat, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategis pemasaran, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi pesaing, kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal. Di sini diminta jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Jawabannya yaitu lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan barang, produk, penetapan harga, price, program promosi, promotion, saluran distribusi, pledge, lingkungan internasional, norm pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran, antara lainnya adalah produksi, personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, administrasi, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan eksternal makro ada kondisi perekonomian, hukum politik dan peraturan pemerintah, kedudukan dan keseimbangan lingkungan, teknologi, sosial, dan kebudayaan. Lingkungan eksternal mikro, pemasok, pesaing, perantara, dan pasar. Soal kelima, konsumen dapat dibagi menjadi konsumen bisnis atau horizontal consumer dan konsumen akhir atau final consumers. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis tersebut. Jawabannya, konsumen akhir atau konsumen rumah tangga itu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa bermaksud untuk menjual belikan. Dengan kata lain, pembeli dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Konsumsi bisnis atau disebut pula konsumen organisasional, konsumen industrial atau konsumen antara adalah jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual atau produsen disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain atau pedagang, digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik atau pasar pemerintah dan organisasi. Dan sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses keputusan konsumen atau consumer decisions process. Jawabannya, motivasi atau motivation merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Persepsi atau perception merupakan hasil pemakna seseorang terhadap satu mulus atau kejadian yang diterima berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Pembentukan sikap atau attitude formation merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang pada suatu hal. Interaksi atau interaction merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Interaksi merupakan respon atau sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, perasaan tidak suka akan membalut tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Nah,
Sekian dari jawaban UTS saya dari mata kuliah manajemen pemasaran ini. Saya berterima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan.